Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana dengan NPM 23106311100045. Kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester ini, teman-teman. Nah, di sini ada 8 pertanyaan atau 8 isu yang telah disediakan oleh dosen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini, teman-teman. Nah, kita mulai saja dari pembahasan yang pertama, yaitu demokratisasi pendidikan dalam konteks PAI di sekolah umum gitu. Nah, demokratisasi pendidikan berarti memberikan akses gitu, kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pendidikan bagi semua siswa tanpa ada diskriminasi gitu kan. Nah, dalam konteks PAI di sekolah umum, prinsip ini dapat diterapkan melalui yang pertama itu penghargaan terhadap keberagaman agama dan budaya gitu. Nah, meski siswa mayoritas muslim, pendekatan PAI yang terbuka dan kontekstual dapat meningkatkan toleransi. Nah, yang kedua, partisipasi aktif siswa gitu, memberikan ruang dialog kritis, diskusi kelompok, serta metode pembelajaran partisipatif gitu. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum inklusif dan kontekstual gitu. Nah, ini penting juga gitu kan, mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu kemasyarakatan dan kontemporer gitu, seperti keadilan, HAM, dan lingkungan, dan yang lain-lainnya juga, teman-teman. Nah, tantangan di era digital yang pertama yaitu digital divide, yang artinya gitu tidak semua siswa memiliki akses yang merata ke teknologi gitu, apalagi di sekolah-sekolah yang berada di pelosok atau di kampung-kampung gitu. Nah, itu belum semuanya terjamah oleh teknologi, sehingga itu akan menjadi tantangan yang mungkin agak sedikit tricky ya untuk bahasanya untuk meratakan semuanya gitu. Nah, selanjutnya ada konten radikal dan hoax tentang keagamaan gitu, membanjiri media sosial dan berpotensi memecah belah. Nah, ini tentunya sangat bahaya gitu bagi orang-orang yang awam akan tentang agama gitu. Nah, selanjutnya keterbatasan literasi digital guru dan siswa itu. Nah, sumber yang tadi saya dapatkan dari buku Demokratisasi Pendidikan yang ditulis oleh Tilar HR pada tahun 2009 yang diterbitkan di Jakarta oleh Rineka Cipta gitu. Nah, selanjutnya sintesis pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka gitu. Nah, konsep yang digembleng oleh Ibnu Khaldun itu pendidikan sebagai proses bertahap atau tadarruz, menekankan perkembangan akal dan adab. Nah, sedangkan kurikulum merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Nah, tahapan belajar progresif gitu, sesuai dengan kemampuan anak dan tidak instan seperti yang dianjurkan Ibnu Khaldun. Fokus pada adab, merdeka belajar memberi ruang pembentukan karakter dan akhlak mulia gitu. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual dan lintas disiplin, membangun keterhubungan ilmu dengan kehidupan nyata gitu. Nah, contoh aplikasinya di sekolah menengah gitu kan, di SMP. Yang pertama, RPP berbasis proyek bertema gitu. Contohnya adab di era digital gitu. Salah satunya aktivasinya observasi adab di media sosial, refleksi keagamaan, diskusi nilai Islam gitu. Nah, itu saya dapat dari evaluasi gitu kan. Yang terakhir evaluasi seperti membuat portofolio dan penilaian sikap gitu. Nah, selanjutnya itu saya dapatkan sumbernya dari Ibnu Khaldun yang berjudul Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka gitu, yang mengutip pada Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah Kemdikbud pada tahun 2002 tentang panduan implementasi kurikulum merdeka gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu integrasi ilmu agama dan sains ala Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Evaluasi relevansi, dekadensi
moral gitu, seperti hedonisme, hoax, bullying gitu kan, perlu dihadapi dengan pendekatan holistik atau menyeluruh. Pandangan Ahmad Dahlan mendorong siswa agar siswa tidak terjebak di dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum gitu. Selanjutnya desain pembelajaran integratif gitu kan, temanya kita bisa ambil tanggung jawab manusia terhadap lingkungan gitu. Kompetensi PAI-nya kita merujuk kepada Al-Quran, yaitu tafsir Quran surah Al-A'raf ayat 56. Lalu kompetensi dalam ilmu umumnya kita di pelajaran IPA, daur air dan pencemaran. Kegiatannya ya analisis ayat ditambah eksperimen sederhana dan proyek aksi lingkungan gitu. Nah, selain itu saya dapatkan di buku pendidikan Islam modern gitu kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh juri pada 2010. Nah, selanjutnya 4, akhlak dan tawadu dalam pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Nah, analisisnya saya dapat gitu, Kiai Hasyim Asy'ari meyakini bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya terletak pada transfer ilmu atau transfer of knowledge gitu, tetapi keteladanan moral dan akhlak guru serta adab murid terhadap guru juga. Nah, konteks krisis keteladanan guru yang pertama. Yang kedua, era modern menghadapi tantangan keteladanan akibat komersialisasi profesi guru. Nah, yang ketiga, solusinya penguatan budaya sekolah berbasis nilai atau value based education dan program pembinaan adab melalui kegiatan rutin seperti majelis zikir, refleksi mingguan dan sebagainya. Nah, sumber ini saya dapat dalam Google gitu, yang mengutip dari kitab di web gitu kan, yaitu Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hasyim Asy'ari gitu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu verifikasi Islam oleh Ahmad Hasan atau yang kita kenal persis dalam kurikulum PAI. Maksudnya yang saya dapat yaitu Ahmad Hasan menekankan kembalinya umat Islam kepada Al-Quran dan hadis murni itu tanpa taklid buta. Nah, kurikulum PAI saat ini sudah mengkomodasi nilai-nilai tersebut dengan satu, yang pertama pendekatan tematik dan kontekstual gitu ya. Yang kedua ini pembelajaran tafsir tematik dan hadis pilihan. Nah, yang ketiga konservatif dan reformis gitu. Nah, apa sih reformis gitu kan? Meski terkesan konservatif gitu, Ahmad Hasan membawa semangat tajdid gitu, atau jadid atau pembaharuan gitu, dengan membersihkan ajaran dari bid'ah dan sinkretisme yang justru memperbarui cara beragama gitu. Nah, sumber ini saya dapat dari buku Sejarah Islam Indonesia tentang soal jawab tentang Islam Saifuddin Zuhri gitu. Nah, selanjutnya sintesis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Sintesis hubungannya, ontologi itu hakikat ilmu adalah wahyu dan ciptaan Allah. Epistemologinya, ilmu diperoleh melalui wahyu, akal dan pengalaman. Aksiologinya, ilmu bertujuan untuk memaslahat akhlak dan kemaslahatan umat gitu. Visi misi PAI berdasarkan ketiganya. Yang pertama, visinya nih, mewujudkan pendidikan Islam yang berakhlak, berilmu dan berkontribusi pada peradaban. Misinya menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai wahyu, rasionalitas dan etika Islam gitu. Nah, dari yang nomor 6 ini, dari yang di atas tadi saya sebutkan, saya mendapat sumber ini dari The Concept of Education in Islam yang ditulis oleh Al-Atas pada tahun 1991 gitu. Nah, selanjutnya evaluasi konsep ta'dib Syed Naqib Al-Atas gitu. Perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional menekankan pada kecerdasan, keterampilan dan karakter Pancasila itu. Sedangkan ta'dib menekankan pembentukan insan adabi atau insan yang beradab gitu, yaitu orang yang tahu hakikat diri, Tuhan dan masyarakat gitu. Nah, penerapannya dalam RPP PAI gitu fokus pada aspek pembinaan akhlak dan integritas gitu. RPP mengandung unsur yang pertama materi spiritual, hubungan dengan Allah, adab sosial, hablum minan nas dengan manusia, nilai keilmuan dengan hablum minal alam dengan alam dan pengetahuan gitu. Nah, sumber ini saya dapatkan dari website buku The Concept of Education Islam gitu.
Nah, yang nomor 8, model interdisipliner ilmu PAI dan ilmu sosial ala Al-Faruqi gitu. Gagasan Al-Faruqi, Islamisasi ilmu adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam disiplin ilmu modern gitu. Nah, model interdisipliner PAI dan ilmu sosial, temanya saya mengambil keadilan sosial dalam Islam dan masyarakat gitu. Nah, materi PAI-nya konsep adil dalam Al-Quran yang merujuk pada Quran surah An-Nahl ayat 90 gitu. Nah, sedangkan dalam ilmu sosialnya kita ambil materi tentang di pelajaran sosiologi, yaitu yang berjudul kesenjangan sosial dan keadilan distributif gitu. Nah, lalu apa saja yang dilakukannya, yaitu diskusi ayat, observasi lapangan, dan wawancara kepada masyarakat gitu. Nah, sumbernya saya mengambil kepada Islamization of Knowledge gitu, yang dikembangkan oleh Al-Faruqi pada tahun 1982 gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian video ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.